pakaian rapi. Nah, jadi ada aturan tidak tertulis, tapi tetap perlu untuk dipedomani karena kita menjadi sebagai warga negara yang baik. Contoh deh, misalnya mengantri. Kan nggak ada aturan mengantri di toilet umum, ya kan? Misalnya teman-teman ke toilet umum, ada 10 kamar mandi, misalnya. Nah, antriannya kan biasanya dimulai dari pintu masuk, bukan di depan 10 kamar mandi itu kan. Gitu. Jadi mana kamar mandi yang terbuka, oh ini antrian pertama masuk, mana ini antrian kedua gitu. Jadi bukan di depan pintunya. Nah, itu kan tidak tertulis, tapi karena ada pendidikan yang tadi citizenship itu akhirnya terbangunlah rasa eh, sebagai warga negara yang baik gitu. Nah, jadi kenapa pembelajaran abad 21 menghadirkan 6C itu alasannya yang seperti itu. Nah, kemudian ada materi satu lagi tentang pembelajaran jarak jauh. Sebenarnya pembelajaran jarak jauh ini sudah lama ada, tapi yang menyelenggarakan universitas terbuka. Itu yang menyelenggarakan universitas terbuka. Tapi begitu pandemi akhirnya semua kampus di dunia menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh. Nah, akhirnya kan kita beradaptasi ya dengan berbagai macam media gitu. Di UNJ kenapa masih pembelajaran jarak jauh sementara pandemi sudah selesai? Ya mungkin ada faktor lain, salah satunya faktor gedung. Ada lagi seandainya gedung sudah jadi semua, tapi barangkali dari 16 pertemuan ada 4 pertemuan yang jarak jauh, Zoom. Kenapa? Misalnya ada teman-teman yang masih ada di luar kota atau ada aktivitas lain yang tidak memungkinkan harus datang ke kampus gitu. Jadi pembelajaran jarak jauh menjadi salah satu solusi karena dia menawarkan efisiensi. Jadi efisien gitu pembelajaran dari mana saja bisa kita tetap bisa belajar. Nah, terus zaman sekarang itu ada namanya high flex learning, hybrid flexible learning. Jadi dimanapun, kapanpun, teman-teman tuh bisa belajar. Walaupun dalam kondisi, mohon maaf, sakit sekalipun. Dalam kondisi sakit kan tetap masih bisa belajar. Misalnya buka Zoom, hanya menyimak, itu tetap bisa belajar. Intinya dalam keadaan apapun sekarang tidak ada kendalanya seseorang untuk tidak bisa mempelajari sesuatu. Jadi kira-kira itu mungkin ini paradigma yang cukup baru ya di dunia pendidikan 3 tahun terakhir ini, bahkan ini 2024 ya, 4 tahun terakhir lah ya paradigma baru. Kemudian dilanjutkan boleh ya ke presentasi dari Irfan Wijedan dan kelompok. Tapi begini, saya mau minta bantuan yang sedang merecord ini siapa sekarang? Siapa? Fauzia ya? Nah gini Fauzia, saya jadikan co-host. Cadangannya siapa? Kayaknya tadi ada Hanifah ya. Oh Hanifah juga yang merecord. Tadi kayaknya ada 2 gitu. Nah jadi begini, pembelajaran silakan dilakukan ya, presentasinya dilakukan. Nah tapi saya mau izin kebetulan ada rapat akademik. Jadi pembelajaran dilanjutkan, direcord, nanti diskusinya terrecord ya. Nah, terus nanti kalau tidak menyulitkan untuk Fauzia dan Hanifah, hasil recordnya tolong diunggah di Google Classroom ya. Jadi biar saya bisa mengikuti diskusi hari ini tentang apa. Kalau ada yang kurang, nanti pertemuan yang akan datang saya sempurnakan. Ustazah Putih. Iya, Prof. Hadir. Oke, Tapi salat dulu ya. Terlambat Ya, salat tadi ngajar S3 siap, Prof. terlambat. Salat dulu ya. Nanti saya ini join Oh ya. ya, siap, Prof. Join ya. Prof, Tutup dulu ya. Nah, Prof, mohon izin Putih, kebetulan ada rapat akademik, Prof. ya nggak apa-apa, tinggal Ya, aja. Prof. Ini Ya, mahasiswa lanjut diskusi ya, oh lanjut terus aja. presentasi dan Nanti diskusi ya, Prof. nanti Baik. saya join ya. Nanti saya join nih Ya, mahasiswa. baik, Ya, Prof. oke Baik. ya. Terima kasih Kita banyak, salat Prof. dulu. Ini sudah Nah, salat zuhur. baik, baik, Prof. Oke. Baik, Prof. Oke, baik. Berikutnya silahkan Irfan, Fatur Rahman, Dafa, Salman dengan Afrizal. Ini laki semua ini ya, yang hari ini. Homogen laki semua. Oke, oke.
Oke, sudah bisa share screen ya. Ini saya kirimkan link daftar hadir. Bisa teman-teman semua sambil mengisi ya. Hari ini kita isi untuk pertemuan 2. Ya, gimana Irfan? Sudah siap? Siap, Ustazah. Oke. Izin share screen ya Ustazah. Ya, Fadal. Afrizal. Oke, sudah terlihat di layar. Silakan dimulai. Saya nanti mungkin ini ya, izin ya teman-teman. Sementara saat ini saya masih bisa menyimak diskusi. Silakan. Baik, izin memulai presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi wa manittafa amma ba'du. Yang terhormat Profesor Dr. Zainal Rafli, MPD, dan Dr. Putih Zulharbi, MPD, selaku dosen pengampuh mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema pembelajaran abad 21 dan pembelajaran jarak jauh. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Afrizal Fikri, kemudian ada Dafa Farezi Zulkarnain, kemudian ada Fatur Rahman Ikram Al-Muslimin, kemudian ada Muhammad Irfan Wijedan dan Salman Thorik Khairuddin. Baik, memasuki ke materi yang pertama, yaitu kerangka pembelajaran abad 21 yang akan disampaikan oleh Muhammad Irfan. Kepadanya saya persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya. Teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan ya tentang kerangka pembelajaran abad 21. Sebelum kita masuk ke inti pada pembahasan ini, saya ingin sedikit menjelaskan gitu tentang belajar ya. Kan kita ketahui gitu bahwasanya belajar itu kan kebutuhan ya bagi kita, bagi seluruh manusia lah ya. Dan itu eh, kegiatan ya atau belajar itu kan eh, akan selalu manusia itu eh, sampai dia wafat gitu kan. Artinya selalu dia butuh pada belajar apapun itu nanti bentuknya ya. Nah, terkait kerangka pembelajaran abad 21. Sini saya ingin menjelaskan dulu terlebih dahulu ya tentang pengertian atau definisi dari belajar itu sendiri. Jadi eh, perlu kita ketahui teman-teman bahwasanya belajar itu adalah suatu kegiatan ya atau suatu aktivitas di mana eh, seseorang itu memiliki tujuan dari pembelajarannya itu ya untuk eh, apa namanya setelah dia belajar itu ada perubahan itu dari pengetahuan yang dia miliki atau eh, wawasan yang dia ketahui gitu. Jadi belajar itu erat kaitannya dengan perubahan pikiran, karakter, ya, dan tentunya pengetahuan gitu dari seorang pelajar gitu. Dan belajar itu kalau kita kaitkan dengan dunia pendidikan ya
ya biasa kita bisa artikan gitu, aktivitas yang dilakukan oleh murid dan guru gitu di suatu ruang kelas, ya, dengan adanya materi-materi atau perencanaan-perencanaan belajar yang sudah disusun gitu oleh guru. Kemudian dari belajar itu sendiri nantinya kita ada dua gitu, setidaknya kita bisa uh, jabarkan lagi dari belajar, yaitu ada juga yang namanya pembelajaran. Jadi ada belajar dan ada pembelajaran, dan dua hal ini berbeda ya. Dua hal ini berbeda. Kalau pembelajaran itu kegiatan ya yang bertujuan menyediakan segala keperluan gitu, yang dibutuhkan pada saat proses pembelajaran. Dan ini menjadi salah satu tugas dari seorang guru juga ya, dalam menyiapkan pembelajaran. Menyiapkan pembelajaran. Dan ini nantinya akan menjadi isu atau bahasan kita gitu dari pembelajaran ini. Jadi yang pada intinya itu belajar dan pembelajaran ini adalah dua hal yang berbeda. Tapi pada praktiknya belajar dan pembelajaran ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan gitu. Artinya belajar dan pembelajaran itu satu kesatuan gitu ya. Nah, kemudian kita tahu gitu bahwasanya pembelajaran gitu itu terkadang bisa berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman khususnya. Dan ini yang menjadi topik bahasan kita, yaitu pembelajaran di abad 21 ya. Jadi masyarakat telah berubah dari masyarakat konvensional menjadi masyarakat digital. Nah, artinya kalau dulu kita belajar mungkin terbatas gitu ya, sumber belajar kita dari buku, mungkin orang tua kita ya, orang tua kita pembelajaran itu terkadang sumbernya terbatas. Tapi sekarang karena teknologi, perkembangan TIK yang sudah semakin modern ya, dan arus globalisasi juga ya, sehingga ini berdampak juga kepada dunia pendidikan ya, khususnya kita atau para siswa gitu, dan khususnya kita juga sebagai mahasiswa. Dan ini ada data gitu bahwasanya penggunaan dari internet itu pada 2015 sebanyak 88,1 juta, dan ini meningkat. Ini sebenarnya meningkat pada tahun 2018 menjadi 132,5 juta. Ini kan data yang akurat gitu untuk menjadi acuan bagi kita melihat betapa cepatnya arus perkembangan teknologi. Nah, ini berdampak pada pembelajaran di abad 21 gitu ya. Jadi pembelajaran itu mengikuti arus zaman itu, dan itu menyesuaikan ya, itu menyesuaikan. Dan setidaknya di sini ada manfaat ya dari berkembangnya TIK itu bagi pembelajaran. Yang pertama, memudahkan guru dan siswa mencari sumber belajar alternatif ya. Jadi dengan berkembangnya itu teknologi, akhirnya menciptakan itu atau menghasilkan beragam sumber belajar yang bisa kita gunakan gitu ya. Kalau dulu itu tadi terbatas mungkin hanya dengan buku, sekarang kan juga lebih luas gitu untuk kita bisa mengambil bahan-bahan ajar untuk di kelas. Kemudian yang kedua, memperjelas materi pelajaran yang diberikan guru. Jadi kalau kita ada yang nggak ngerti dari apa yang diterangkan oleh guru, maka bisa kita lihat lebih rinci lagi gitu di internet. Yang ketiga, belajar lebih efisien ya. Belajar lebih efisien karena tadi mungkin yang udah sedikit juga dijelaskan oleh Ustazah Putih gitu. Kalau dulu mungkin guru nggak bisa hadir, pelajaran nggak terselenggara. Tapi karena sekarang kurikulumnya juga sudah berubah gitu. Jadi mungkin tanpa kehadiran guru ya dalam beberapa pertemuan belajar itu tidak mengganggu ya proses pembelajaran, karena bisa siswa itu belajar sendiri ya. Kemudian wawasan guru dan siswa bertambah. Yang keempat dan yang kelima, pembelajaran mengikuti perkembangan.
Nah, ini ada prinsip pokok ya pembelajaran pada abad ke-21. Setidaknya ada 4 prinsip gitu. Yang ini akan membentuk kerangka pembelajaran pada abad ke-21. Pertama, yaitu pembelajaran itu hendaknya instruction should be student center ya. Yaitu student center artinya siswa ya, atau murid itu menjadi apa namanya subjek dari belajar, bukan lagi menjadi objek. Yang artinya murid itu dituntut untuk bisa untuk apa namanya mencari atau mengembangkan ya dari dasar pembelajaran yang sudah diajarkan oleh guru. Jadi di sini siswa itu dituntut untuk lebih aktif ya dan berani gitu untuk menyampaikan gagasan-gagasan atau pendapat ya, bisa apa namanya bekerja sama dengan siswa lain gitu, dan juga dituntut untuk mampu berinovasi. Jadi guru itu di prinsip ini guru itu tidak lagi harus apa namanya seperti menyuapkan gitu materi-materi ya kepada siswa atau kepada murid. Jadi cukup gitu bagi guru untuk memberikan apa namanya pijakan dasar gitu ya dalam belajar, kemudian yang nanti dikembangkan oleh murid gitu ya, dikembangkan oleh murid. Tetapi tentunya guru di sini juga berperan gitu di dalam membimbing gitu agar tetap apa namanya tujuan pembelajaran itu nantinya tercapai gitu, agar tidak keluar jalur lah istilahnya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua ada education should be kolaboratif ya. Jadi siswa itu dituntut ya untuk bisa apa namanya ada mempunyai kemampuan untuk bisa berkolaborasi gitu dengan siswa lain gitu. Dan ini apa namanya merupakan salah satu gitu yang menjadi tuntutan juga bagi guru di apa era kurikulum sekarang ya. Kemudian yang ketiga ada learning should have context. Jadi pembelajaran itu harus sesuai dengan konteks ya. Artinya apa? Artinya pembelajaran itu ya di dalam kelas atau di sekolah itu guru harus bisa memberikan materi atau bahan ajar itu yang relevan gitu dengan apa namanya kehidupan di luar atau di masyarakat ya. Jadi jangan sampai seorang murid itu belajar pada suatu hal yang nantinya mungkin tidak bisa berfungsi atau tidak bisa digunakan secara lebih lebih apa namanya lebih luas di masyarakat ya. Artinya harus relevan ya, antara apa yang diajarkan di sekolah ya itu bisa digunakan nantinya di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sosial. Kemudian yang ketiga dari pembelajaran dapat ke-21, school should be integrate with society ya. Artinya siswa di sini dituntut untuk bisa berperan aktif di luar lingkungan sekolah atau di luar dari lembaga pendidikannya. Siswa harus bisa gitu untuk memberikan suatu kebermanfaatan di lingkungan masyarakat. Makanya ada yang namanya pengabdian masyarakat gitu. Ya, jadi siswa dituntut untuk apa yang dia miliki, kemampuan apa yang dia punya itu bisa dimanfaatkan di lingkungan masyarakat. Dan banyaklah contoh lainnya gitu. Nah, ini jadi 4 ya prinsip yang bisa yang bukan yang bisa lagi justru yang dituntut gitu bagi kurikulum pembelajaran di abad 21 ini. Nah, itu mungkin dari saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Irfan atas pemaparan materinya. Materi yang berikutnya yaitu komunikatif, kreatif,
kolaboratif, dan kritis yang akan disampaikan oleh Fatur Rahman. Kepadanya saya persilakan. Tes. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran. Ya, ngelanjutin dari penjelasan Irfan tentang pembelajaran kan, setiap pembelajaran harus ada tata dan harus ada kayak etikanya begitu. Nah, belajar itu nggak bisa tanpa 4C ini. 4K bahasa Indonesianya. Kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Kemahiran berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif jadi kunci untuk menghadapi tuntunan pembelajaran di era 21. Nggak cuma di pembelajaran, di kehidupan sosial juga keempat K ini penting buat diaplikasiin. Masalah lingkungan, perkembangan teknologi informasi, serta isu sosial seperti kekerasan di sekolah, penyalahgunaan narkoba, dan peningkatan korupsi. Siswa abad 21 ini perlu dilengkapi dengan kemampuan 4K tersebut. Pendidikan harus membawa aspek-aspek ke 4K yang tadi. Nah, yang pertama, membangun kemampuan berpikir kritis. Untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, guru perlu menjelaskan secara detail apa itu berpikir kritis. Apa saja yang harus ada dalam berpikir kritis, apa hal yang utama dalam berpikir kritis, apa ciri dari orang yang berpikir kritis, dan selanjutnya guru perlu juga memodelkannya di dalam kelas. Menurut Semiawan 2009, kreativitas adalah modifikasi sesuatu yang sudah ada menjadi konsep baru. Nah, guru perlu menjelaskan secara detail apa itu berpikir kritis. Nah, menurut Etnis 1996, yang menyatakan bahwa berpikir kritis itu difokuskan untuk keperluan pengambilan keputusan, seperti harus mempercayai informasi atau klaim yang diberikan kepadanya atau tidak. Berpikir kritis ini dimaksudkan untuk sebagai alat penyaring agar segala perintah atau permintaan yang diberikan kepadanya senantiasa diperiksa dulu ke logisannya. Jadi nggak bisa terima apa adanya yang diberikan kepada gurunya. Jadi dia disuruh untuk berpikir apakah yang diberikan gurunya ini masuk akal atau tidak, sesuai pemikirannya atau tidak. Selanjutnya next. Membangun kemampuan berpikir kreatif. Menurut Semiawan 2009, kreativitas adalah modifikasi sesuatu yang sudah ada menjadi konsep baru, sedangkan menurut Munadar, kreativitas adalah hasil interaksi antara individu dengan lingkungannya. Kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, atau unsur yang sudah ada atau dikenal sebelumnya, yaitu semua pengalaman dan pengetahuan yang telah diperoleh seseorang selama hidupnya, baik itu di lingkungan, sekolah, keluarga, maupun dari lingkungan masyarakat. Ciri-ciri siswa yang mampu menunjukkan kemampuan berpikir kreatif yaitu: 1. Menggunakan pengetahuan yang dimilikinya untuk memunculkan gagasan-gagasan, menciptakan produk atau proses baru.
Yang kedua, menciptakan karya orisinal sebagai bentuk ekspresi personal atau kelompok. Yang ketiga, menggunakan model atau simulasi untuk mengeksplorasi masalah atau isu yang kompleks. Yang keempat, mengidentifikasi dan meramal berbagai kemungkinan. Seorang anak yang cerdas dengan keingintahuan yang besar belum cukup disebut kreatif karena kreativitas itu membutuhkan sumber yang paling penting, yaitu ilmu pengetahuan. Jadi kreativitas itu nggak harus butuh dengan ilmu pengetahuan. Ya, selanjutnya. Selanjutnya, membangun kemampuan kolaboratif dan komunikatif. Di sini saya gabungkan kolaboratif dan komunikatif karena saling berkaitan atau sama satu dengan yang lainnya. Yang kolaboratif jadi saling berkomunikasi, sedangkan komunikatif itu saling kolaboratif juga. Jadi kemampuan kolaboratif dan komunikatif yaitu siswa mampu menggunakan media digital untuk berkomunikasi dan berkolaborasi baik secara langsung maupun secara online atau jarak jauh untuk mendukung pembelajaran secara mandiri sekaligus berkontribusi pada pembelajaran siswa lain. Kemampuan kolaboratif dan komunikatif ini diindikasikan sebagai berikut. Yang pertama, berinteraksi, berkolaboratif, dan menyebarluaskan hasil yang diperolehnya pada teman, sebaya, atau ahli, atau orang lain menggunakan berbagai media digital. Yang kedua, mengkomunikasikan informasi dan ide secara efektif menggunakan berbagai media dan format. Yang ketiga, mengembangkan pemahaman budaya dan kesadaran global dengan melibatkan siswa yang lain. Yang terakhir, berkontribusi untuk proyek bersama dalam menghasilkan karya-karya asli atau memecahkan berbagai masalah yang ada. Ya, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Fatur Rahman atas pemaparan materinya. Materi yang berikutnya adalah model pembelajaran jarak jauh yang akan disampaikan oleh Saudara Dapa Pahreji. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Sekarang pembahasannya tentang model pembelajaran jarak jauh. Seperti tadi yang sudah disampaikan di pembukaan oleh Ustaz Putih, jadi model pembelajaran jarak jauh itu sudah lumayan lama ada dan dilaksanakan oleh universitas terbuka. Tapi kalau kita lihat beberapa tahun kebelakangan ini, di mana pandemi COVID-19 datang, model pembelajaran jarak jauh itu jauh berkembang pesat. Alasannya karena pandemi COVID-19 lalu memaksa kita untuk beradaptasi pada kebiasaan yang baru. Nah, dalam model pembelajaran jarak jauh, khususnya online learning, ada istilah yang dikenal dengan blended learning. Jadi blended learning merupakan pembelajaran e-learning yang menggabungkan kegiatan belajar online melalui learning management system atau yang biasa kita sebut LMS dengan kegiatan tatap muka. Melalui model blended learning ini dimungkinkan terjadinya modifikasi kegiatan pembelajaran yang lebih menonjolkan keunggulan pembelajaran online. Nah, dalam blended learning sendiri itu ada dua jenis pembelajaran. Tadi seperti yang di awal sebabnya ada sinkronos dan asinkronos. Sinkronos sendiri secara harfiah berarti pembelajaran secara langsung. Synchronous learning adalah model pembelajaran learning yang menggunakan perangkat live streaming seperti video streaming,
live chatting, dan sebagainya, yang memungkinkan pendidik bisa berinteraksi langsung dengan peserta didiknya, seperti layaknya pembelajaran di kelas. Bedanya dilakukannya secara online. Nah, sedangkan istilah satunya, asinkronos, merupakan kebalikan istilah sinkronos, yaitu model pembelajaran learning yang menggunakan perangkat learning management system, yang mungkin peserta didik untuk mengakses bahan ajar atau modul secara mandiri tanpa harus bertatap muka langsung dengan pendidiknya. Asynchronous learning ini dapat berupa konten, forum diskusi, penugasan, kuis, dan lain-lain. Istilah yang memiliki kemiripan dengan hal tersebut adalah self-paced learning. Nah, secara hematnya kalau kita perhatikan, sinkronos itu lebih ke arah yang sinkron dengan waktu, atau bisa dibilang juga real time. Jadi, proses pembelajaran yang real time. Kalau kita lihat di sini kan, sinkronos itu pembelajaran yang menggunakan perangkat live streaming seperti video streaming, live chatting. Nah, seperti yang kita laksanakan sekarang juga, Zoom meeting, itu termasuk dalam synchronous learning. Kalau asynchronous learning itu nggak sinkron dengan waktu atau real time. Jadi, kapanpun kita mau akses pembelajaran itu bisa, ya harus real time. Nah, selanjutnya di asinkronos itu ada istilah juga model pembelajaran asinkronos kolaboratif. Asinkronos kolaboratif sendiri itu pembelajaran yang terjadi secara mandiri, kapan saja dan di mana saja tanpa terikat dengan waktu, akan tapi mengikat satu sama lain sama peserta didik. Jadi bisa dibilang seperti kerja kelompok lah bahasanya. Contoh strategi yang biasa digunakan dalam asinkronos kolaboratif ini seperti diskusi online atau penugasan secara berkelompok, itu yang bisa disebut juga dengan asinkronos kolaboratif. Jadi itu aja dari pembahasan model pembelajaran jarak jauh, asinkronos dan sinkronos. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Pak Reji atas pemaparan materinya. Materi berikutnya yaitu teknologi pendukung PJJ yang akan disampaikan oleh Salman Torik. Padanya saya silakan. Belum ada suaranya, Man. Tes, halo, Nah, ada, Man. udah. Nah,
Nggak siapa ya? Anda. Teknologi pendukung pembelajaran jarak jauh. Di era digital saat ini, teknologi menjadi bagian penting dalam pendidikan, khususnya pembelajaran jarak jauh. Teknologi yang mendukung pembelajaran telah mengubah lanskap pendidikan dengan memberikan siswa di seluruh dunia akses yang lebih luas terhadap pendidikan berkualitas tinggi tanpa dibatasi oleh batasan geografis. Teknologi pendukung pembelajaran jarak jauh mencakup berbagai alat dan platform yang memungkinkan siswa dan guru untuk terlibat dalam proses pembelajaran secara daring. Di antaranya itu seperti platform, kemudian ada peralatan dukung, dan aplikasi pembelajaran jarak jauh. Yang pertama itu ada platform. Platform digital merupakan suatu program yang dapat menunjang dalam keberhasilan pembelajaran daring. Terdapat beberapa platform yang dapat digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran daring, yaitu seperti Google Classroom, Rumah Belajar, Ruang Guru, Sekolahmu, Kelas Pintar, Zenius, Google Suite for Education, dan lain sebagainya. Selain platform tersebut juga terdapat platform digital yang dapat digunakan selama pembelajaran seperti WhatsApp Group, Google Classroom, Edmodo, Google Meet, dan Zoom Cloud Meeting. Dari platform-platform tersebut, terdapat 3 platform digital yang sering digunakan. Yang pertama yaitu ada WhatsApp Group. Hal ini dikarenakan penggunaan WhatsApp Group lebih sederhana dan mudah digunakan. Guru bisa mengirimkan berbagai hal seperti materi, soal evaluasi, serta penjelasan melalui video atau voice note. WhatsApp Group juga mampu memfasilitasi pembelajaran 2 arah melalui layanan video call. Melalui layanan ini, peserta didik dan guru dapat bertatap muka secara langsung dalam proses penyampaian materi dan penyampaian tugas walaupun dengan batasan jumlah peserta didik. Selain WhatsApp Group, platform digital yang sering digunakan adalah Zoom Cloud Meeting. Penggunaan Zoom Cloud Meeting dalam pembelajaran membuat guru dan peserta didik seakan berada di kelas, karena dengan aplikasi ini, guru dan peserta didik bisa bertatap muka melalui layar laptop maupun HP. Penggunaan aplikasi ini sangat membantu dalam penyampaian materi, interaksi antara guru dan peserta didik lebih terjalin. Platform digital selanjutnya yang banyak digunakan yaitu fasilitas Google. Terdapat 3 fasilitas Google yang dapat dimanfaatkan saat pembelajaran daring, yaitu Google Classroom, Google Form, dan Google Meet. Google Classroom merupakan aplikasi yang dibuat oleh Google yang bertujuan untuk mempermudah guru dan peserta didik melaksanakan pembelajaran. Google Classroom ini membantu guru dengan mudah mengelola pembelajaran dan menyampaikan informasi secara tepat dan akurat kepada peserta didik. Yang kedua itu ada peralatan dukung. Untuk menunjang kelancaran pembelajaran jarak jauh, peralatan yang mendukung teknologi pembelajaran jarak jauh sangatlah penting. Peralatan yang diperlukan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh termasuk namun tidak terbatas pada modem atau jaringan Wi-Fi, komputer atau laptop, perlengkapan audio, perangkat lunak, perangkat keras pendukung, dan papan pintar atau papan tulis interaktif. Selain itu, akses internet berkecepatan tinggi yang andal juga penting untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Dalam beberapa kasus, pemerintah dan lembaga pendidikan menyediakan perangkat seperti tablet dan laptop kepada siswa yang tidak memiliki akses terhadap perangkat tersebut. Yang ketiga yaitu ada aplikasi pembelajaran jarak jauh. Selain itu, terdapat aplikasi khusus seperti Rumah Belajar, Google Suite for Education, Ruang Guru, Zenius, dan Smart Class yang dirancang untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Aplikasi ini memungkinkan interaksi antara guru dan siswa, penyampaian materi pembelajaran, dan ujian online. Selain itu, ada platform pembelajaran online yang menawarkan berbagai fitur seperti kursus virtual, video pembelajaran, dan pasar bimbingan belajar. Aplikasi pembelajaran jarak jauh juga memungkinkan siswa untuk belajar mandiri dengan menyediakan akses terhadap materi pembelajaran terstruktur
dan sumber pendukung seperti video, artikel, dan kuis online. Penerapan pembelajaran jarak jauh telah mengubah cara kita belajar dan mengajar, membuka pintu terhadap pendidikan yang komprehensif dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Meskipun tantangan seperti aksesibilitas dan kesenjangan teknologi masih ada, teknologi yang mendukung pembelajaran jarak jauh terus berkembang untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di seluruh dunia. Seiring dengan terus dikembangkan dan diterapkannya teknologi ini, pembelajaran jarak jauh mungkin menjadi solusi yang lebih terjangkau dan efektif bagi banyak orang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Salman Thorik atas pemaparan materinya. Jadi kesimpulannya dari materi yang sudah kita sampaikan, perkembangan zaman secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh kepada seluruh lini kehidupan tanpa terkecuali, termasuk aspek pendidikan. Keadaan pendidikan global termasuk Indonesia sudah banyak mengalami perubahan dan pembaharuan. Anak-anak sekarang tidak akan merasakan suasana sekolah dan pembelajaran yang dirasakan oleh orang tua pada zaman dahulu, yang masih serba terbatas untuk mengakses sumber-sumber ilmu pengetahuan. Oke, mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan? Silakan kepada Nawafal Nawaf. Ya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebenarnya nggak lebih ke nanya sih, tapi lebih berpendapat aja gitu. Gimana ya? Mungkin diawalin dengan bukunya Tom Nichols gitu, yang berjudul The Death of Expertise, matinya kepakaran gitu. Di mana buku itu menceritakan, sebenarnya itu buku itu karya ilmiah ya, bukan buku narasi. Di situnya ada data, ada fakta-fakta ilmiah di dalamnya. Uh, uh, Bisa dirangkum dari buku itu bahwa yang terjadi saat ini adalah terutama di ya Amerika lebih dahulu, bahkan Indonesia sudah terdampak juga, kita lebih percaya dengan omongan orang-orang, para influencer dan para buzzer. Kemudian buktinya apa? Bukti konkretnya apa? Kita lebih suka mendengarkan podcast Om Deddy daripada kita membaca buku ataupun mendengarkan orasi-orasi ilmiah ataupun mendengarkan penjelasan-penjelasan dari para dosen-dosen. Nah, itu sangat relevan sekali buku itu dengan kehidupan kita sekarang. Gitu. Ya, jadi apa ya, hopeless gitu dengan yang kita bahas saat ini gitu tentang pembelajaran gitu. Di mana ya kita kita bersuara, kita mengkritik, kita belajar kritis, kita belajar tentang modifikasi pembelajaran untuk masyarakat. Kita nggak usaha yang kita lakukan tuh sia-sia gitu, karena yang lebih didengar itu bukan kita, tapi para influencer dan para buzzer tersebut gitu. Mereka dapat dengan mudahnya digiring oleh para influencer dan buzzer melalui emosional mereka, bukan berdasarkan apa ya, penjelasan-penjelasan yang gamblang gitu. Bahkan penjelasan yang gamblang saja yang berdasarkan data-data, berdasarkan fakta-fakta ilmiah dan fakta-fakta di lapangan itu masih dianggap sesuatu yang ya permainan, naif, dan orang yang memaparkan seperti itu dianggap aktor intelektual. Itu hopeless sekali sih. Kalau kita mungkin belajar gitu filsafat postmodernism atau postmodernisme, di mana
eh, yang saya pelajari tentang itu, di mana ya udah kebenaran itu nggak ada, hakikat kebenaran itu nggak ada. Kebenaran itu cuma dimiliki oleh eh, masing-masing orang. Jadi apa yang kita pandang, apa yang menurut perspektif kita itu adalah yang benar, gitu. Jadi apa ya? Ini tuh buku yang eh, sangat relevan sekali gitu, dan bahkan sudah terjadi di Amerika Serikat gitu. Ya orang-orang lebih eh, mendengarkan para influencer dan para buzzer gitu. Lantas untuk apa kita belajar pembelajaran gitu loh? Kalau yang didengarkan itu mereka, bukan kita gitu. Karya-karya kita ya sia-sia dong gitu loh. Contohnya kayak ya udah banyak kan contohnya, ya tadi yang paling konkret kan Om Deddy lebih didengar daripada para intelektual gitu loh. Kemudian pertanyaan saya mungkin ya, menyelip sedikit pertanyaan saya gitu. Apakah sekarang kita masih relevan gitu membahas pembelajaran yang cukup cukup sulit ini dan cukup ribet ini, ada asinkronus, sinkronus, di saat orang-orang itu lebih mendengarkan opini para influencer dan para buzzer gitu daripada intelektual gitu. Apakah itu masih relevan gitu? Dan ya, berkembang gitu kan pemikiran posmo kan. Orang itu lebih ya udah kebenaran tuh ya udah lu benar kok, gue juga benar gitu. Gitu loh. Itu ibarat bahasa gaulnya ya, maaf. Itu sih pertanyaannya. Apakah masih relevan gitu kita belajar ini? Oke, makasih Novel Nawab. Jadi itu maksudnya eh, omongan orang-orang yang di internet gitu atau di sosmed lebih dengar gitu daripada guru atau gitu dan sebagainya. Maksudnya gitu? Ya, ya dalam konteks ini kan kita hidup di era digital, ya orang-orang lebih mendengarkan pendapat mereka, para influencer dan para buzzer daripada para akademik yang mereka berbicara itu bukan tanpa landasan tapi di bawah landasan yang ilmiah. Oke. Mungkin pertanyaannya tampung dulu ya. Makasih Novel Nawab atas diskusi dan pertanyaannya. Oke, selanjutnya Vero Ananda Putra, silakan. Oke, terima kasih moderator. PPT-nya bisa ditutup dulu, Jal. Oh iya benar. Suara kedengeran kan ya? Mas. Iya, mungkin boleh gak sih sambil nanggepin si Nawaf? Jadi kayak diskusi bareng-bareng gitu. Mungkin izin Boleh. nanggepin juga ya Nawaf ya. Oke. Mungkin memang ironis di zaman sekarang, padahal baru dimulai masa PJJ, tetapi ketika menghasilkan yaitu ironis baru, yaitu ketika terlalu bergantung kepada benar itu yang podcast atau hanya sekedar influencer yang dimana mereka rata-rata hanya menampilkan opini bukan berdasarkan fakta, yang dimana kita tahu ketika opini dan fakta right, wrong sama false. Nah, itu ketika kita dalam konteks PJJ ini untuk relevan itu mungkin agak susah sekarang. Soalnya kenapa? Dari kita teknologi yang sudah terlalu maju ini, itu kita di mana apalagi sekarang AI. AI makin parah. Dengan parahnya itu kemampuan kita dalam belajar asinkronus yang tidak melakukan tatap muka itu menjadi melemah dan juga bisa melahirkan mohon maaf yaitu para pengajar yang bisa di notabene yaitu mereka pemalas yang hanya bisa tatap muka, tidak pernah memberikan penjelasan, yang hanya memberikan tugas-tugas. Jika memang ketika kita sedang di masa ini, di mana saatnya kita semua adalah pendidik,
kita semua ini calon pendidik. Kita ini semua belajar, kita semua mencari ilmu, tetapi apakah benar masih relevan kita mencari ilmu ketika benar kata Nawaf kenal, yang dimana mereka pada dasarnya bukan ahlinya. Mereka bukan memiliki mereka rata-rata cuma bersandiwara di depan kamera, hanya berbicara opini satu sama lain. Memang benar fakta itu bisa di-approve, bisa dibuktikan kebenaran dan kesalahannya. Tetapi opini tidak bisa. Karena ketika para influencer, para buzzer itu saling beropini, mereka terkadang tidak bisa menggunakan data saja. Karena opini pada dasarnya itu berdasarkan dari pandangan sendiri-sendiri, kepercayaan, dan pola pikir mereka. Memang seperti itu. Jadi mungkin untuk sekarang tuh memang udah nggak relevan. Hanya bergantung terhadap ilmu-ilmu yang monoton saja. Kita harus menggunakan teknologi PJJ tersebut untuk mengembangkan diri kita lagi, agar jangan sampai harga diri dan kemampuan kita itu jatuh daripada para influencer dan buzzer tersebut. Mungkin itu tanggapan buat Nawab. Kalau untuk pertanyaan buat para PJJ di zaman sekarang, emang PJJ zaman sekarang sih, ketika pelaksanaan PJJ yang sangat amat saya takutkan, yaitu adalah munculnya para mahasiswa yang lulus atau para tenaga pendidik yang hanya modal nyontek dari internet, nyontek wow doang. Itu dari saya, pemateri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Vero Ananda. Nopal Nawab mau nanggepin lagi nggak? Enggak, makasih. Itu aja. Oke. Berarti cukup ya tanggapan dari Vero. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain. Ya, Prof. Iya, oke ya. Pertanyaan siapa tadi ya? Pertanyaan dari Noval ya. Noval. Itu bagus sekali ya pertanyaannya. Memang sekarang ini orang budaya membaca itu sudah berkurang. Kecuali membaca di WA ya. Ya. Sementara kita tahu bahwa WA itu muncul berbagai hal, dari hal yang benar sampai pada hal yang tidak benar, dari hal yang baik sampai hal yang tidak baik, dari yang sekadar opini sampai kepada yang betul-betul berdasarkan fakta. Nah, sehingga ini pengaruhnya pada pembelajaran ya, pembelajaran. Padahal tadi kan sudah disebutkan bahwa abad ke-21 ini itu berubah. Pembelajaran itu berubah dan ada sesuatu yang perlu ditekankan di dalam abad ke-21 ini, beberapa kemampuan atau skill, keterampilan yang harus dicapai oleh siswa. Tadi sudah disebutkan tadi ya. Pertama tadi apa? Skill berpikir kritis kan? Berpikir kritis untuk memecahkan persoalan. Nah, itu satu kan. Berpikir kritis untuk memecahkan persoalan. Yang kedua, kreatif dalam berinovasi. Jadi, kemudian kemampuan berkomunikasi dan kemampuan berkolaborasi. Tapi ingat bahwa semua itu ada kemampuan lain yang dibutuhkan adalah kesadaran akan diri bahwa dia itu berada pada dunia global dan dia itu bukan lagi merupakan warga Indonesia, apalagi warga
daerahnya. Tapi kita ini adalah warga global. Jadi ini sudah global citizenship ya. Jadi merupakan warga global di mana kalau kita sebagai warga atau bangsa Indonesia, apa yang harus yang kita miliki sebagai warga negara Indonesia? Yang kita harus sadari. Pertama, bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia yang satu ya, yang merdeka, yang terdiri dari banyak pulau, yang terdiri dari banyak suku, yang terdiri dari banyak asal daerah, yang terdiri dari banyak bahasa daerah. Nah, di dalam era globalisasi ini, untuk menjadi warga yang baik, itu kan mengakui ataupun menyadari adanya perbedaan. Dan itu sudah tertuang misalnya dalam Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau saat ini tidak lagi terbatas nasional, tapi internasional kan gitu. Nah, kita ambil saja nasional, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemampuan kita untuk menjadi warga negara yang baik, yang mengakui keragaman, perbedaan di antara kita kan gitu. Nah, kemudian juga yang jadi harus kita mulai dari critical thinking tadi ya. Orang yang artinya bahwa pembelajaran abad ke-21 ini salah satu yang penting adalah bisa berpikir secara kritis. Orang yang berpikir kritis itu sebenarnya orang yang bagaimana? Siapa yang orang yang disebut yang kritis, critical thinking ataupun orang yang kritis? Orang kritis itu apa? Apakah orang yang kritis itu orang yang percaya kepada influencer? Sama sekali tidak kan? Apakah orang yang kritis itu orang yang percaya begitu saja pada hoax? Sama sekali bukan. Tidak. Jadi kalau orang yang percaya kepada hoax, orang yang percaya kepada influencer, yakin kepada influencer, dan bisa dipengaruhi oleh influencer, itu orang yang sebenarnya eh, tidak berhasil pendidikannya untuk menjadikan seseorang itu menjadi kritis. Pemikir yang kritis. Tidak berhasil pendidikan untuk menjadikan seseorang itu kritis. Padahal pendidikan saat ini salah satu yang paling penting adalah dia berpikir kritis. Gitu kan? Kalau begitu saja kita percaya kepada influencer, begitu saja kita dipengaruhi oleh influencer, begitu saja kita percaya dengan berita-berita di dalam WA misalnya, itu orang yang sebenarnya tidak berpikir kritis. Artinya tidak tercapai pendidikan yang dituntut untuk abad 21. Salah satu yang dituntut itu adalah critical thinking, berpikir kritis. Karena orang yang berpikir kritis itu selalu dalam hatinya apa? Satu, selalu bertanya, mengajukan pertanyaan. Muncul berita ini, pertanyakan dulu. Tidak diterima, tapi tanyakan dulu. Ini benar atau tidak? Mengapa ini berita ini muncul? Mengapa dia menyatakan seperti itu? Apakah ini hoax? Apakah ini yang sekarang ini kita ambil contoh yang paling baru saja ya. Muncul apa yang disebut dengan film apa? Dirty Vote. Dirty Vote itu kan suatu informasi yang muncul. Seorang critical thinker dia kan harus bertanya dulu. Ini benar atau tidak film ini? Tapi tidak serta-merta menyatakan bahwa film itu adalah film yang katakanlah seperti jawaban salah seorang ya. Kita terpaksa harus ngomong ini. Kita kan dalam akademik ya, bisa bebas berpikir, bisa bebas berbicara. Ada salah satu misalnya ketua partai lagi menyatakan, wah itu adalah black campaign. Ngambil kesimpulan langsung black campaign. Ini orang yang tidak berpikir kritis namanya. Dia kan harus mengajukan pertanyaan dulu, ini benar atau tidak. Kebenaran atau tidak benarnya film itu harus mengumpulkan informasi yang relevan. Kan gitu. Informasi relevan untuk mengkonfirmasi apakah pertanyaan saya tadi tentang film itu adalah sesuatu yang
hoax, sesuatu yang black campaign, atau sesuatu yang bohong. Nah, kumpulkan informasi. Seorang berpikir kritis itu harus mengumpulkan informasi yang relevan. Nah, kan jelas informasi yang relevan itu kan muncul dari informasi-informasi yang keluar dari film itu misalnya. Informasi yang relevan itu adalah informasi yang faktual misalnya kan. Nah, apakah itu faktual atau tidak disampaikan? Nah, memang benar itu faktual. Nah, itu pertanyaan sudah mulai terjawab kan. Kumpulkan informasi, faktual atau tidak, relevan atau tidak. Nah, ini orang-orang yang berpikir kritis seperti itu. Jadi tidak semerta-merta menyatakan, wah ini apa? Ini hoax. Ini adalah black campaign. Itu orang yang sama sekali tidak berpendidikan atau tidak memiliki kemampuan untuk berpikir kritis dan artinya gagal di dalam pendidikannya. Nah, selanjutnya orang berpikir kritis itu apa? Selalu memikirkan solusi pemecahan masalah dan selalu mengambil kesimpulan dari apa yang sudah apa. Jadi seorang berpikir kritis itu kan ingin memecahkan persoalan, mengajukan pertanyaan, mencari fakta, memutuskan, menyimpulkan. Kalau masih ada pertanyaan, masih ada diragukan, gunakan alternatif pikiran yang lain. Wah, jadi kalau begitu coba kita ambil cara berpikir yang sebaliknya misalnya. Nah, itu kan disebut dengan mempertimbangkan sistem pemikiran alternatif gitu kan. Nah, sesudah itu kalau itu sudah memang benar semuanya, sudah apa ya, silakan lakukan komunikasinya secara efektif, sampaikan secara efektif. Ini film ini adalah suatu kebenaran dan memang ini perlu ditonton, perlu dilihat karena banyak sekali hal-hal yang relevan untuk bisa kita simak sesuai dengan keadaan saat ini misalnya kan gitu. Dan kita menyimpulkan memang keadaan kita sekarang ini seperti ini gitu. Nah, seorang yang berpikir kritis juga bukan berarti dia itu hanya bertumpu pada dia sendiri, tetapi dia bersedia mengakui apabila dia melakukan kesalahan dalam mengambil kesimpulan misalnya, apabila dia salah di dalam membuat solusi. Kalau orang yang berkritis juga berpikir secara lebih maju, dia mengakui kesalahannya. Orang yang tidak mau mengakui kesalahannya itu sebenarnya gagal juga di dalam pendidikan berpikir kritisnya. Apabila dia tidak bisa menjawab, tidak tahu jawabannya, dan itu harus diakui dan mencoba menyatakan dan mungkin mencari informasi lain, dan yang tidak diketahui itu dijawab dengan emosional. Nah, itu berarti juga gagal di dalam pendidikan critical thinking-nya. Jadi itu yang disebut dengan critical thinking. Jadi oleh karena itu, pendidikan abad ke-21 yang salah satu di antaranya berpikir kritis itu tidak serta-merta mempercayai influencer, tidak serta-merta mengakui hoax, tidak serta-merta mengiyakan apa yang ada dalam WA group misalnya. Nah, itu orang yang berpikir kritis, jadi critical thinking. Jadi selalu mencari kebenaran, bijak di dalam mengambil kesimpulan gitu. Ya, dan dia selalu tadi sudah ingin tahu, dan dia juga yakin percaya dengan yang sekarang ini muncul dalam istilah-istilah yang guyonan-guyonan ataupun yang dalam seni disebutkan berpikir sehat apa ya akal sehat ya, akal sehat. Jadi menggunakan penalaran maksudnya ya, percaya diri dan berpikirnya juga sistematis, analitis kan gitu. Jadi kalau dia mencari kebenaran itu mengajukan pertanyaan tadi kan untuk mencari kebenaran, ikuti dengan buktinya, mampu mendapat penilaian, kesimpulan, dan memecahkan persoalan di tengah-tengah ketidakpastian. Nah, ini orang yang bijak, gitu. Dan juga ingin tahu dan berusaha keras mendapatkan informasi yang benar ya, sesuai dengan topik yang dibicarakan misalnya. Kemudian dia menggunakan penalarannya, percaya diri,
dan dia berusaha untuk menilai dengan baik dan memecahkan persoalan secara terorganisir sistematis. Analitis, berpikir juga analitis, dan terbuka di dalam berpikirnya. Jadi orang yang terbuka itu termasuk sebenarnya orang-orang yang berkritis. Karena ini abad ke-21 ini untuk orang-orang yang seperti ini. Oleh karena itu dia bisa menjadi warga negara, warga dunia, toleran terhadap pandangan yang berbeda, ya itu juga berkritis, dan peka terhadap ya, kekeliruan diri sendiri. Jadi tidak mengakui kalau memang dirinya keliru. Nah, ini Prof, komentar terhadap yang apa tentang influencer tadi. Jadi seorang yang berpendidikan, nah itu jangan disamakan dengan seorang orang-orang awam yang tidak berpendidikan. Orang-orang awam yang tidak berpendidikan, apa yang dikatakan influencer itu akan begitu percaya tanpa dia apa. Nah, karena ini salah satu pembelajaran abad ke-21 yang diinginkan, berpikir kritis. Ya. Belum kita bicarakan tentang berpikir kreatif. Nah, kreatif tadi kan sudah ini juga ya, kreatif artinya orang yang memang inovatif, inovasi. Jadi bisa berani mencobakan sesuatu hal yang berbeda dengan orang lain. Berani melakukan sesuatu yang memang menurut dia yakin bahwa itu hal yang baru, sehingga bisa menghasilkan sesuatu manfaat dari situ, kan gitu. Jangan ragu-ragu, jangan tidak berani. Walau sekalipun kan di dalam kehidupan ini kan harus berani berapa menciptakan sesuatu yang baru. Itu orang yang kreatif sebenarnya. Makanya orang-orang ahli di dalam melukis itu ya, ini kan empat apa namanya Teh? 4C ya, 4C. Walaupun ada tambahan yang lain, tapi sebenarnya itu udah masuk dan 4C itu udah lengkap di dalam pembelajaran abad kini. Abad kini. Nah, itu sebagai tambahan komentar dari apa yang dipertanyakan oleh ini, apa Naufal. Tapi juga disampaikan tadi yang kedua tadi pertanyaan menimbulkan orang yang malas. Ya, sebenarnya begini. Ini kan sumber. Internet itu kan sumber. Jadi memang bukan berarti kita malas di dalam ini. Tidak. Semua kan sumber harus dimanfaatkan. Tapi tadi critical thinking-nya muncul. Bukan berarti semua sumber itu kita terima. Tapi sumber mana yang benar yang harus diikuti. Sumber mana yang benar yang harus kita cari. Jadi tidak semua sumber yang apapun yang muncul di internet atau pada saat kita googling itu bukan semua informasi yang kita anggap tidak. Tapi kan di situ ada pembelajaran. Mampu gak kita memilah dan memilih yang pengetahuan-pengetahuan yang bermanfaat? Karena yang kita pentingkan perubahan perilaku di dalam pembelajaran itu adalah mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan itu bisa dalam bentuk kemampuan, bisa dalam bentuk keterampilan, mampu dan terampil, gitu. Nah itu tadi muncul yang 4C itu tadi kan, berputar pada itu saja sebenarnya. Oke, nah ini mungkin itu komentar untuk yang tadi sudah dimunculkan. Sekira pertanyaan itu bagus sekali. Nah sekarang silakan yang lain mungkin yang akan mengkritisi atau nah ini juga kan kritisi bagaimana ini juga mengasah critical thinking kan, melihat apa yang dipaparkan oleh penyaji yang memaparkan tadi apa Afrizal ya. Nah ini dipaparkan itu bisa kita kritisi, bisa kita gali lebih dalam lagi.
Itu yang itu dengan critical thinking. Dan demikian juga karena kita sudah menggali dan mencari tahu informasi yang benar, kita bisa komunikasikan. Komunikasi juga ada termasuk kemampuan kritis yang bisa kita akibat atau berdampak dari kemampuan kritis kita bisa kita komunikasikan lebih baik, lebih tepat dan lebih benar. Ya, masih ada lagi yang lain yang mau apa? Yang bertanya, silakan. Nah, silakan saya serahkan kepada penyaji tadi ya, pada kelompok yang menyajikan. Silakan. Nah, saya tutup suara dulu. Mungkin mau sedikit menjawab ya dari pertanyaan Nova Nawaf, yaitu tadi terkait apakah masih relevan ya pembelajaran yang ilmiah gitu, yang berbasis dengan ilmu-ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan gitu dengan ketika kita melihat fenomena dari seorang influencer mungkin ya, yang suka membawa narasi ataupun opini yang justru membuat orang-orang itu menjadi lebih tertarik gitu dengan omongan mereka ataupun sajian pembicaraan dari mereka gitu. Bahkan sebenarnya justru ya menjadi karakteristik itu yang dituntut oleh guru ataupun pendidik pada abad 21 itu, salah satunya dia harus itu ya bisa gitu untuk menyusun karya ilmiah ya, misalnya itu, untuk bisa memiliki minat baca yang tinggi ya, itu kan justru dituntut ya bagi seorang guru ataupun bagi seorang akademisi juga. Jadi bagaimana mungkin gitu justru penyajian yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan itu justru nggak relevan. Jadi tetap itu selalu relevan ya, selalu bisa digunakan gitu ya, apalagi di pembelajaran abad 21. Dan mungkin sebagai evaluasi juga bagi para guru ya, ataupun para pengajar juga begitu, bahwasanya terkadang kita nuntut kenapa gaji guru kecil atau sebagainya gitu. Mungkin sebagai evaluasi juga gitu, bahwasanya kompetensi ya dari guru khususnya mungkin di negara kita itu mungkin masih kurang terseleksi ataupun tersaring dengan baik gitu. Jadi perlu juga evaluasi baik dari guru ya maupun tadi itu dari bagaimana kita menyaring informasinya dari internet terkait dengan adanya influencer-influencer yang dalam tanda kutip seperti itulah. Mungkin itu perwakilan dari jawaban dari kelompok 1. Kalau boleh moderator izin menanggapi lagi, walaupun udah di luar waktu kayaknya ya. Gimana ya? Meski para ahli atau orang-orang yang telah terlegitimasi untuk menyampaikan sebuah pengetahuan itu sudah terampil dalam menyampaikannya dan sudah mudahlah dipahami gitu. Tetap aja masyarakat masih nggak percaya dengan penjelasan-penjelasan mereka gitu. Tetap mereka masih nggak percaya dengan penjelasan-penjelasan mereka dan mereka lebih mengikuti emosional mereka ketimbang mengikuti penjelasan-penjelasan yang rasional dan ilmiah. Gitu. Mungkin pendapat-pendapat tadi itu sebenarnya kritiknya untuk masyarakat itu sendiri. Dan selain itu, menanggapi lagi tadi tentang guru, menurut saya guru dan dosen itu patut untuk dihormati dan mereka tidak memiliki kesalahan gitu dalam menjelaskan sebuah pengetahuan kepada mahasiswa ataupun kepada siswa gitu. Mungkin yang bisa disorot sebenarnya itu adalah permasalahan sistemiknya yang kurikulum mungkin yang masih belum jelas dan acap kali berganti-ganti yang membuat ya pembelajaran yang kita pelajari itu sulit untuk diresapi gitu, dan guru-guru pun memiliki beban untuk mengadaptasi kurikulum yang baru tersebut. Itu sih tanggapan saya. Itu moderator.
Kita sama jam berapa ini? Jam? 14.20 Ustaz. Oh, udah habis sebenarnya ya. Oke. Ya, Mama. Ya. Ya. Nafal tadi bagus itu ya komentarnya. Komentarnya bagus. Jadi itu memang karena ini salah satu yang kita risaukan. Karena pendidikan masyarakat pada umumnya itu masih rendah. Itu saja yang jadi persoalan. Jadi yang mohon maaf ya dengan batasan ini kita kan akan menghadapi sesuatu yang besar besok ini. Kalau kita lihat bagaimana masyarakat yang kelompok bawah itu kadang-kadang tidak paham kan. Nah, mereka itu yang paling penting saat ini dapat 100.000 itu alhamdulillah. Jadi mereka tidak berpikir ke depan jauh. Dan ini memang masalah pendidikan memang masalah pendidikan masyarakat yang tidak merata. Nah, jadi problem utama kita adalah pendidikan. Karena pendidikan kita banyaknya rendah, masyarakat pun pendidikannya rendah, kemampuan mereka menyerap informasi, memahami informasi, menerjemahkan informasi itu sangat sangat dangkal sekali. Saking dangkalnya mereka yang penting yang hidup ini yang penting mendapatkan makan pada hari itu. Alhamdulillah. Jadi sudah bisa mengubah emosi mereka. Dengan hanya satu bungkus nasi, emosi mereka bisa berubah total. Mereka tidak berpikir untuk jauh ke depan. Dan makanya dibutuhkan sistem pendidikan yang ke depan itu memang orang yang pimpinan itu yang kita inginkan adalah orang yang memang memikirkan pendidikan ini sebaiknya bagaimana supaya memang pendidikan merata. Jadi jangan dibiarkan seperti ini. Kita negara demokrasi misalnya, tapi di mana demokrasi itu kan sebenarnya kalau semua kita sudah maju itu baru bagus. Tapi kalau seperti ini kita banyak masyarakat kita yang jauh di bawah, sementara misalnya suara itu satu bagi yang masyarakat di bawah sama saja dengan siapapun gitu. Jadi nggak ada bedanya. Padahal kemampuan critical thinking mereka itu tidak ada sama sekali. Jadi ini permasalahan. Ya, saya kira ini menjadi bahan kita semuanya dan kita di kampus di perguruan tinggi itu ada yang disebut dengan kebebasan mimbar akademik. Jadi kita bukan berarti partisan seperti yang dituduhkan oleh orang-orang politik itu. Guru besar yang ngomong itu partisan. Nah, berpihak mana? Enggak, mereka tidak berpihak. Mereka itu berpikir memang secara akademik, secara ilmiah. Jadi mereka tidak berpikir partisan. Mereka menginginkan negara ini maju, masyarakatnya maju. Tidak lain dari itu. Tidak ada mereka menyuruhnya berpihak ke sini ke sana dan segala macam. Jadi justru orang yang menyatakan guru besar itu partisan itu justru yang cara berpikirnya perlu dipertanyakan. Nah, gitu. Oke. Ya, waktunya sudah cukup jauh. Kita berikan kepada kelompok silakan menutup ya. Yang kelompok yang menyanyikan tadi. Siapa yang menutup nih? Silakan. Silakan. Ya. Setelah Baik, terima kasih. ya, silakan. Baik, terima kasih Prof. Zainal dan terima kasih juga teman-teman yang udah mau berdiskusi. Mungkin kita cukupkan presentasi kita pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita berikan aplaus kepada kelompok ya. Apakah dengan memberikan tepuk tangan, silakan. Dengan reaksi boleh. Reaksinya bagus ya, bagus semuanya. Yang diskusi juga bagus. Dan mudah-mudahan minggu depan juga lebih hangat diskusinya juga. Lebih bermakna. Ini kan pembelajaran ini nampaknya bidang kajian yang memang menarik. Terima kasih semuanya. Dan sehat semuanya. Insya Allah minggu depan kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya mundurkan diri. Waalaikumsalam Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.